Kenapa kita nggak kegiatan sosial, kita nggak hanya mikir duniawi, tapi akhirat juga. Oke, jadi emang karena kamu udah punya prinsip hidup yang cukup kuat, yang akhirnya memberanikan kamu untuk terjun ke situ. Iya. Tapi di tengah kondisi kamu yang ya sebenarnya nggak gampang juga gitu kan. Betul. Ada kesusahan yang kamu rasakan juga, tapi Betul. kamu dengan membantu orang, kamu berharap bahwa memudahkan orang, which is kamu akan dimudahkan juga. Iya. Seperti itu prinsip Iya. hidupnya. Oke. Nah, ada nggak sih kenangan-kenangan yang selalu kamu ingat gitu ketika pertama kali kamu terjun ke dunia ini? Kenang-kenangan waktu pertama kali ya waktu aku di Yayasan Tasik itu. Jadi aku terus sempat collab juga sama Irfan Hakim. Oke. Dan aku menemukan ODGJ yang waktu itu udah puluhan tahun banget, mungkin dia nggak mandi, kotor banget. Dan pada saat itu kan kondisinya rame banget. Ternyata dia maunya cuma sama aku. Bahkan besokannya dia mau dimandiin, mau dibersihin cuma sama aku. Oke. Gitu. Itu yang ngebikin aku terharu. Iya betul. Sampai sekarang masih teringat-ingat dengan apa ya, dengan ketulusan dia untuk menilai orang lain. Oke. Nah, aku tuh nggak tahu ya, ini mohon maaf, aku sama sekali belum pernah berinteraksi sama ODGJ gitu kan. Ketika kasat mata aja, kalau kita melihat ODGJ yang ada di jalan, itu kan kayaknya mereka nggak bisa diajak untuk berinteraksi, ya kan? Tapi ternyata kalau mendengar dari ceritanya Mbak Pratiwi sendiri, itu kok kayaknya bisa gampang gitu loh diajak berinteraksi, bahkan dia sampai nyaman gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih? Kuncinya sih satu, kesabaran sama keikhlasan. Jadi pada saat kita udah meringklop dua itu insya Allah pasti akan dimudahkan. Gitu, karena emang ODGJ itu nggak mudah gitu, maksudnya nggak mudah untuk dideketin, tetapi kita harus butuh kesabaran. Seperti itu. Ketulusan itu ketika kalau dia berbuat kasar sama kita, nendang kita, nyakar kita, ya kita harus ikhlas. Gitu. Jadi kamu ngalamin itu juga dong? Oh iya, pasti. Dicakar, terus ditendang, gitu, dijambak. Oh ya udah biasa. Tapi nggak pernah dibales kan? Enggak. Terus gitu dicakar. Nggak pernah. Enggak kan? Nggak pernah, kan kalau pikiran mereka terganggu. Mereka mungkin takut banget dengan orang baru yang mau membantu dia gitu. Jadi ya kita harus mengerti gitu. Jadi setiap ada ODGJ yang ada di jalan gitu, kamu akan berinteraksi sama dia? Pasti, walaupun tanpa vlog. Gitu. Maksudnya? Walaupun aku tanpa tim, tanpa siapa-siapa, aku akan bantu dia. Oke. Nah, gitu. Stigma di masyarakat ya, ini aku mohon maaf, aku nggak tahu juga ya. Mungkin ketika ada ODGJ gitu, kita lebih ke arah insecure gitu, karena kita khawatir, kita takut diapa-apain gitu kan ya. Tapi kenapa kamu bisa punya keberanian untuk bisa datang ke mereka, untuk bisa nyamperin ke mereka, bahkan kamu bisa mengajak mereka gitu? Karena aku mikirnya gini, ODGJ itu kan sama sebenarnya, manusia juga sama seperti kita. Apa yang kita harus takutin, tetapi perbedaannya hanya mereka tuh mengalami disabilitas mental yang mungkin terganggu akal pikirannya. Jadi skizofrenia yang halusinasi dengan kenyataan dia nggak bisa membedakan. Gitu. Kenapa enggak untuk kita bantu, kenapa enggak untuk kita tolong, seperti itu sih. Kembali lagi aku selalu bilang, kita harus memposisikan ODGJ tersebut seperti diri kita. Seperti itu. Nah, ada nggak tapi yang ketika kamu ajak itu mereka ada penolakan gitu loh? Oh banyak, kayak tadi aku bilang, ada yang mungkin aku ditendang, aku bilang terus sekasar apapun mereka, aku malah semakin tertantang untuk ngebawa mereka. Berarti ada sesuatu yang mungkin dia alami trauma tersendiri yang kita nggak tahu. Jadi tugas aku dan PR aku, gimana caranya supaya dia percaya sama aku. Seperti itu. Jadi dengan ketulusan dan keikhlasan itu tadi ya, yang bikin jadi kuncinya bahwa kamu tuh akhirnya gampang dipercaya sama mereka gitu kan ya. Udah berapa banyak ODGJ yang kamu temui di jalan? Oh, aku nggak ngitung. Karena jujur aku pribadi ketika aku membantu orang terlantar atau ODGJ, bahkan yang sudah dipertemukan dengan keluarganya, aku nggak pernah ngitung, karena buat aku pribadi jujur kebaikan itu nggak perlu kita ingat-ingat atau kita hitung, tetapi keburukan kita yang harus kita ingat-ingat. Seperti itu sih. Ini kamu dari kecil aja udah positif banget ya kayaknya. Kita susah. Kita kebayang dari kecil aja pikirannya mau main mulu gitu kan. Kalau kamu dari kecilnya udah ini ya, udah peduli sama orang dan peduli sama lingkungan gitu kan. Nah, tapi yang aku penasaran adalah ketika kamu memutuskan untuk membantu teman-teman ODGJ, apakah kamu
berkonsultasi dengan orang tua dulu kah, merenungkan bareng sama orang tua, ngobrol sama mereka bahwa aku tuh mau ngambil jalan ini loh, dan responnya mereka tuh seperti apa sih? Kalau mamaku kan udah meninggal 8 tahun yang lalu. Jadi sebelum aku menjadi pramugari 2 hari sebelumnya mamaku meninggal. Jadi segala hal aku pasti ceritanya sama papa. Nah pada saat papa tahu aku terjun dengan dunia ODGJ, papaku tuh nggak pernah masalah sama sekali, asalkan itu kebaikan. Gitu, apapun itu yang aku lakukan, papaku tahu itu kebaikan, lakukan. Berarti mama kamu sama papa kamu ini emang satu frekuensi gitu ya? Sama semuanya. Gitu. Tapi kalau papaku lebih ke yatim piatu kayak gitu-gitu. Kalau kakak kamu? Kakakku juga sama yatim piatu. Papa sama kakakku yatim piatu semua. Jadi memang kalian nih membaktikan diri kalian secara sekeluarga ini untuk membantu orang gitu? Semaksimal mungkin insya Allah kita lakukan. Wow, Masya Allah luar biasa. Ini satu ilmu penting nih. Berarti kalau kita pengen dimudahkan urusan kita semuanya, ya kita harus memudahkan urusan orang juga gitu. Seperti apa yang dilakukan sama Mbak Pratiwi dan juga keluarganya. Memang dari kecil sudah membaktikan dirinya untuk membantu orang-orang yang kesusahan gitu, ya. Orang yang membutuhkan bantuan. Nah, pernah nggak sih terpikir tuh kayak dengan pekerjaan yang seperti ini saat ini, kayak dipandang negatif gitu loh sama orang. Ngapain sih ngambil pekerjaan ini gitu loh. Kan orang suka ada aja yang judgmental kayak gitu kan. Kalau aku pribadi sih, selama aku tidak merugikan orang lain dan aku ngerasa ini baik ya gitu, bukan untuk diri aku aja, untuk orang-orang sekeliling aku, kenapa enggak aku lakuin. Kalau untuk masalah penilaian orang sih aku serahkan semua sama Allah, bukan wewenang aku untuk menjudge orang lain seperti apa gitu. Tapi pernah nggak ada yang ngomong langsung gitu ke kamu? Ada gitu, tapi kan aku mikirnya kayak ya udah ini kan pilihan hidup aku, toh pada saat kita dipanggil sama Sang Pencipta pun kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapa-siapa gitu. Jadi lakukan yang terbaik yang menurut kamu baik untuk diri kamu. Jadi nggak pernah kamu bawa baper sama sekali itu? Nggak pernah sama sekali. Jadi ya udah aku jalanin aja karena aku ngerasa ini baik dan kenapa maksudnya aku ngelakuinnya, aku mampu dan bisa. Kenapa enggak aku lakuin gitu. Oh wow. Terus dari teman-teman kamu yang pramugari juga itu sempat ada yang ngubungin kamu lagi nggak, kayak misalkan kenapa lo sekarang jadi begini gitu-gitu nggak sih? Enggak sih, mereka support banget, nggak ada yang kayak menjudge aku kok kayak gini sih, nggak sama sekali, malah mereka bangga banget gitu aku menjadi diri aku yang sekarang gitu, karena ini kan sangat-sangat pilihan yang sulit banget sebenarnya. Gitu. Jadi emang waktu pada saat kamu memilih untuk mengambil ini, itu ada dilematis yang kamu alamin gitu? Sebenarnya iya, karena kan 8 tahun bukan waktu yang sebentar ya, lama banget makanya, gitu. Dan aku sekarang dengan kayak gini yang jujur nonstop banget dari pagi sampai malam setiap hari kayak gitu. Tapi aku gimana ya, ada hal yang kadang aku mikirnya nggak bisa dibayarkan pakai uang gitu, apapun itu.